Welcome back to Nala Talk, where we discuss updates in the field of genetics, especially its implementation in the clinical setting. Once again, hosted by me, Dr. Esther, one of the doctors here at Nala Genetics. Today, we have the honor of having Dr. Catherine Cahyadi. Beliau adalah founder dari Triha Clinic dan telah mendapatkan banyak sertifikasi dan pelatihan internasional dari lembaga terkemuka dari berbagai negara nih, dari tahun 2011 ya dok ya, sampai dengan saat ini, dan beliau punya banyak pengalaman yang bisa dibagikan ke kita hari ini. So welcome Dr. Catherine. Hi dok. Hi Esther, thank you so much for having me. Oh no, thank you for sparing your time. I know you're a very busy woman untuk membagikan knowledge bersama kami di sini. Nah dok, untuk hari ini aku mau ngomongin tentang nutrigenetik gitu kan, sebagai pengenalan mungkin buat orang-orang di luar sana yang kurang paham gitu ya, atau belum pernah dengar tentang nutrigenetik itu apa sih gitu. Mungkin kalau misalnya dokter ngejelasin ke pasien gitu, dokter juga bisa jelasin ke para pendengar gitu tentang nutrigenetik lebih sedikit. Ya, oke, thank you. Jadi nutrigenetics ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari pemeriksaan DNA. Kan sekarang pemeriksaan DNA lagi marak ya, mulai dari kesehatan kita, kemudian juga DNA yang tentang kanker, DNA obat-obatan, DNA nutrisi, sampai ke fitness dan kulit ya. Jadi banyak sekali vendor-vendor atau lab-lab yang bikin pemeriksaan DNA. Rasanya tidak mungkin kalau kita mengerjakan pemeriksaan DNA hanya di satu vendor saja, karena kan genetik kita kan banyak sekali ya, bahkan sampai gen gitu. Jadi biasanya ini ada beberapa vendor yang dia focusing di salah satu pemeriksaan genetik ya. Nah, kalau nutrigenetics itu sebenarnya bagian dari nutrisi, singkatan dari nutrisi, which is lebih ke arah nilai gizi atau zat nutrisi. Dan genetics, kalau genetics itu adalah bagian dari DNA kita atau yang mempelajari tentang genom dan fungsinya. Jadi kalau nutrigenetics itu ibaratnya adalah sebuah studi yang mempelajari bagaimana hubungan antara nutrisi dengan gen kita. Gitu. Jadi rupanya penelitian di kedokteran itu kan semakin berkembang. Tidak semua makanan kita cocok loh bisa makan ya. Termasuk kan kalau makanan ada dua ya, mikronutrisi dan makronutrisi. Nah, tidak semua bagian makronutrisi atau mikronutrisi yang bisa di metabolisme oleh tubuh kita. Ada yang ada yang kurang gitu ya. Kalau misalnya nanti hasilnya kurang, berarti kita harus makan makanan yang mengandung mikronutrisi tersebut lebih banyak dibandingkan orang-orang yang lain gitu. Jadi ini lebih ke arah sebuah studi pada saat kita menerapkan precision medicine, yaitu suatu cabang ilmu di mana kita menerapkan, kan nggak ada nih istilahnya satu lifestyle fit for all ya. Karena kan tiap orang genetiknya beda-beda nih. Saya sama anak saya aja beda gitu ya. Nutrigenetik saya sama anak saya, waduh, pusing deh masaknya gitu ya. Nah, karena tidak ada satupun yang sama, jadi pada saat kita melakukan precision medicine, salah satu pemeriksaan yang kita anjurkan ke pasien yaitu adalah pemeriksaan genetik. Nah, jadi nanti dari pemeriksaan genetik kita bisa mengarahkan lifestyle yang bagus untuk Anda seperti apa. Ini loh, your blueprint. Kalau saya suka bilangnya sama pasien saya gini, ini kitab suci kamu. Harus kamu follow, kamu baca, dan kamu terapkan for the whole life. So, this is your blueprint. Gitu. Jadi nanti pembahasannya biasanya konsultasi genetik kalau sama saya lumayan lama nih, bisa 1 jam gitu ya. Lengkap banget ya dok ya. Iya. Apalagi nutrisi itu kan kita konsumsi sehari-hari ya dok ya. Jadi maksudnya penting untuk dijelaskan sedetail mungkin gitu kalau pasiennya ada bertanya gitu, karena ini bisa diterapkan sampai seumur hidup juga. Itu kan based on the blueprint-nya juga ya dok, yang tadi dokter bilang. Nah, dulu gimana sih dok sebenarnya pas Dr. Catherine mendalami ilmu nutrigenetik itu, mungkin kalau ada orang lain yang tertarik kayak mungkin mereka juga klinisi atau mereka nutritionist gitu ya, gimana sih dulu Dr. Catherine terjun untuk belajar ini lebih lanjut, dan resources yang ada di luar sana tuh apa aja sih dok? Iya, oke. Jadi saya dari pertama kali lulus jadi dokter itu tertarik dengan ilmu kedokteran yang bukan pada umumnya. Saya lebih tertarik tentang anti-aging, tentang holistic medicine, integrative medicine, bagaimana kita bisa mengcombine dan melihat pasien secara penuh gitu ya.
Di tahun 2011 saya kebenaran dapat undangan dari salah satu perusahaan di Korea. Intinya sih dia ngajakin kerjasama sama klinik saya waktu itu. Jadi mereka rupanya di Korea ini sedang mengembangkan untuk pemeriksaan metilasi. Waktu itu basicnya juga masih genetics. Jadi saya terbanglah ke Korea gitu ya. Pas udah ketemu di sana segala macam, oh ngomongin pemeriksaan DNA, wah this is something new buat saya saat itu. Belum pernah nih, apa sih gitu ya. Kebenaran si saintisnya itu kan kalau orang Korea bahasa Inggrisnya agak-agak gimana gitu ya. Tapi ini saintisnya jago bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi dia nerangin gitu secara mendetail. Nah, saya semakin suka. Setelah dapat penjelasan secara singkat, saya juga dikasih pemeriksaan genetik tuh. Jadi pertama kali saya periksa pemeriksaan genetik di tahun 2013. Waktu itu baru periksa metilasi aja, sama periksa yang HPV DNA. Tapi dia dia mengembangkan suatu teknik baru lah segala macam gitu ya dari tim prepnya. Nah, saya tipe orang biasanya gini, kalau suka sama sesuatu, ada tesnya gue kerjain dulu. Setelah hasilnya ada nih, nah kan tertarik karena ini kan hasil saya. Nah, tubuh saya tuh ngomong apa sih? Nah, dari situ saya pelajari. Setelah saya dapat hasil DNA ini, wah ternyata menarik nih, metilasi saya ternyata jelek gitu ya. Ada polimorfisme di metilasinya gitu. Terus kemudian searching lagi pas seminar di tahun yang sama, di tahun 2013, saya periksa DNA, tetapi dikirimnya waktu itu ke Zurich. Gitu, well-being ya, sampai sekarang si ininya masih ada vendornya ya, Laboratorium Ruiz sampai sekarang masih ada, dan saya waktu itu ambil paket yang paling lengkap, jadi well-being, nah itu semuanya ada, bahkan sampai dia itu melihat ya kita cocok diimplan apa tidak, gitu. Dan surprisingly ya saya tidak cocok diimplan. Gitu. Jadi agak ada reaksi antara metal ya, any kind of metal inside my body. Gitu. Ini buat organ ya dok maksudnya? Buat organ. Kayak misalnya patah tulang nih jatuh, kan pasti pasang plat ya. Certain times, sekarang untuk proses penyembuhan. Kan sekarang kalau nggak salah plat itu ada yang dua macam, ada yang bisa dipertahankan, ada yang harus dilepas ya. Nah karena saya tahu nih, I cannot handle metal, jadi ya udah kemarin operasi pasang plat, ya certain time 1,5 tahun harus di remove, harus diangkat, itu nggak boleh. Berarti nggak boleh nih giginya jangan sampai jelek, jangan sampai pasang implan kan. Jadi motivasi untuk hidup sehat juga. Gitu, begitu tahu bagaimana kondisi tubuh kita, makanya saya selalu cerita sama pasien, saya selalu sharing apa yang terjadi di pengalaman saya ini yang sudah saya kerjakan. Ternyata saya hasilnya gini, saya jeleknya seperti ini, jadi saya harus bikin lifestyle saya yang jangan memperparah kondisi genetik saya. Gitu. Nah, iya. Pasien kalau udah diajari seperti itu kan bicaranya, kalau kita bicara dengan living proof yang sudah pernah menjalani kan beda tuh. Iya banget, apalagi ini kayak dokternya juga udah gitu ya dok ya, seru-seru. Terus kalau misalnya berarti training gitu mungkin kalau zaman sekarang bisa di Google gitu ya dok, atau mungkin nanya kolik yang lain? Waktu saya sih trainingnya masih insight ya, jadi kurang lebih hampir 1 mingguan, ada ujiannya segala macam gitu. Tapi pas kemarin kan saya 3 kali nih ambil training yang untuk certified untuk DNA practitioner ya. Yang terakhir sih di tahun 2020 itu online. Gitu. Jadi ujiannya pun online via Zoom gitu. Dan itu kenapa dong tadi? Jadi kalau sekarang sih kayaknya kita mau pergi kemana-mana juga gampang, mau ambil certified apa juga bisa gitu ya. Semuanya udah virtual anyway gitu ya dok ya. Iya. Wah mantap. Iya sih, maksudnya untuk mungkin dokter-dokter di luar sana yang pengen juga nih kan zaman sekarang tuh udah semuanya tentang bergerak ke precision medicine ya dok ya, jadi penting juga untuk tahu hal-hal kayak gini. Dok juga mau tanya nih kan, maksudnya dokter Catherine udah mendalami udah beberapa tahun. Nah dari training dulu sampai sekarang tuh dalam mengaplikasikan tes nutrigenetik ini tuh ada perkembangan nggak sih dok atau perbedaan gitu dari pengalaman dokter Catherine? Iya, ada banget ya. Ada banget itu sebenarnya dilihat dari jenis gennya yang diperiksa.
Jadi contohnya pada saat saya melakukan pemeriksaan DNA waktu yang awal-awal di 2013 sama yang terakhir saya kerjakan di 2018 itu ada perbedaan ya. Biarpun nanti hasilnya nggak terlalu beda, cuman ada tambahan gennya gitu. Nah, kebenaran yang kejadian di saya waktu yang awal-awal periksa tentang vitamin D saya tuh awalnya nggak ada polimorfisme tuh. Karena gennya kalau saya lupa deh nama gennya apa gitu ya. Terus tapi tidak ada gen VDR. Nah, terus di 2018 saya melakukan pemeriksaan nutrigenomics juga. Nah, vitamin D-nya itu ada gen VDR-nya. Ternyata gen VDR saya defect. Jadi kan otomatis kalau dari beberapa macam gen yang diperiksa ada salah satu yang defect, pasti hasilnya bukan kategori yang normal kan? Gitu. Jadi makanya kalau ditanya, Dok, katanya kalau periksa DNA cukup sekali seumur hidup. Benar juga, tapi tidak 100%. Karena balik lagi nih, kita lihat dulu jenis pemeriksaannya apa dan gennya apa yang diperiksa. Kalau ternyata yang dulu diperiksa belum ada gen yang sekarang, bisa jadi nanti hasilnya berubah. Biarpun kayaknya nggak banyak ya, presentasinya hanya berapa persen gitu, tapi kemungkinan berubah ada. Berubah dari fungsinya kita karena gennya yang diperiksa beda. Bahkan even RS-nya yang diperiksa beda juga hasilnya bisa beda loh. Iya. Jadi seiring perkembangan ilmu sains, teknologi gitu kan, jadi ada beta sequencing teknologi itu semua juga bakal berpengaruh kan ya dok ya, apa yang bisa diekstrak itu informasinya dari DNA, meskipun DNA-nya sendiri tuh nggak berubah gitu. Betul. Jadi makanya kita harus keep updated ya, harus rajin belajar. Iya, belajar terus. Kalau jadi dokter emang udah berkomitmen untuk belajar seumur hidup ya. Iya. Nah, dari pengalaman Dokter Catherine sendiri nih udah mengaplikasikan tes ini gitu dari mulai dulu sampai sekarang dan udah banyak perkembangan. Manfaatnya apa aja sih dok yang dokter udah lihat gitu dari maksudnya kacamata seorang klinisi untuk pasien gitu? Oh, manfaatnya besar sekali karena gini. Misalnya kita bicara mikronutrisi aja ya. Mikronutrisi itu kan berarti dari vitamin, mineral segala macam ya. Nah, sekarang kan apalagi gara-gara pandemi ini banyak banget nih yang waduh minum vitamin ini, mineral ini segala macam ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang blueprint kita, apakah kita ada kekurangan di metabolisme certain vitamin tertentu atau metabolisme kurang di mineral tertentu. Nah, berarti kan kita kan harus mensuplai. Nah, supply-nya, dosisnya itu bisa di-adjust berdasarkan dengan hasil DNA kita. Iya. Jadi memang sebagai penunjang tapi bisa guide gitu ya dok. Jadi lebih personalized. Tapi juga tadi yang secara dokter Catherine bilang memang melihatnya secara holistik gitu ya. Jadi nggak menjadi patokan yang terutama aja gitu, tapi di-combine sama tes yang lain gitu biar lebih tepat ya. Oh mantap dok. Terus boleh nggak dok nih misalnya ada beberapa contoh makro atau mikronutrien yang paling dipengaruhi interaksi gen yang dari tadi kan dokter udah sempat jelasin satu kan ya tentang vitamin D gitu. Tapi ada yang lain lagi nggak sih dok yang lumayan prominent yang biasanya tuh dokter ada emphasisnya gitu? Ada emphasisnya. Jadi mostly ternyata ya vitamin B complex juga banyak loh dari pasien-pasien saya yang saya periksain ya. Mostly rata-rata tuh yang polymorphism ada di vitamin D ya dan B complex ya, mulai dari B1, B6, B12, folic acid juga kan termasuk ya. Nah, itu dari sana juga banyak. Terus kemudian yang ternyata banyak juga magnesium. Gitu. Jadi kalau dari kelompok vitamin itu kan vitamin A, E, D, B, macam-macam dan K gitu ya. Yang paling banyak itu polymorphism. Ini sih studi yang saya kerjakan ya selama beberapa tahun rajin periksain DNA pasien-pasien gitu ya. Nah, paling banyak memang dari vitamin D dan B kompleks. Terus kalau dari kelompok mineral itu ada di magnesium. Gitu ya. Dan sama magnesium kan kita bisa tes juga gitu, magnesium serumnya ya gitu. Biarpun yang paling bagus kita kan melihat magnesium yang di eritrosit, tapi kan di Indonesia nggak ada tesnya. Jadi ya sudahlah yang ada magnesium level serum saja sambil dikombinasikan dengan pemeriksaan DNA-nya gitu. Jadi kalau misalnya dari DNA, kalau kita sudah mengerjakan nutrigenomics kan sebenarnya ada dua bagian nih, makronutrisi dan mikronutrisi. Tadi kan dari tadi kita ngomongin mikro ya. Kalau mikro tuh nggak jauh-jauh dari kelompok vitamin dan kelompok mineral.
Mineral nanti banyak, ada iron, zat besi ya, ada magnesium, zinc, selenium, terus kemudian juga kalsium juga ada ya. Nah, kalau dari sisi makronutrisinya nanti ada kelompok karbohidrat, protein, terus kemudian juga lemak ya. Jadi sampai bisa dilihat nih dietnya kita cocoknya nih makannya bagaimana. Tipe dietnya apakah Mediterranean diet, kemudian juga apakah kita cocok high protein, low carbs gitu ya. Kan akhir-akhir ini lagi banyak keto diet ya. Nah, keto diet kan berarti kan high fat, high protein. Nggak ada karbonya ya. Apakah gen kita cocok? Kalau ternyata nggak cocok untuk high fat ya jangan keto diet, nggak akan berhasil. Mau sampai wah udah gimana, udah enek-enek gitu ya nggak akan bisa. Iya bener banget sih dok. Nah aku juga mau nanya nih dok, kan tadi dokter udah cerita clinical application-nya juga ini tuh berguna untuk personalisasi nutrisi gitu ya, untuk lifestyle. Nah sejauh ini tuh tanggapan pasien gimana sih? Maksudnya ini kan satu bidang yang mungkin lumayan baru juga gitu kan, apa mereka lumayan surprise atau mungkin ada informasi-informasi baru yang mereka pelajari gitu. So far pengalaman Dr. Catherine dalam menjelaskan ini ke pasien gimana dok? Sekarang kan banyak nih pemeriksaan DNA yang dijual secara online di media sosial ya. Cuman bedanya mereka itu memberikan reportnya lebih ke arah udah langsung berupa bar gitu ya, nanti kondisinya taruh di mana tanpa mencantumkan gennya. Jadi kalau untuk kita yang memang sudah biasa belajar gen, kayak kan kita bisa nyambung ini. Contohnya kayak pemeriksaan asam folat ya. Asam folat itu salah satu gen yang diperiksa adalah MTHFR. Kan nggak cuma asam folat aja yang dilihat, kita bisa melihat proses detoksifikasinya, bagaimana proses detox liver segala macam ya. Nah, dengan adanya gen yang dicantumkan itu memudahkan kita buat DNA practitioner untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada precision medicine. Nah, balik lagi ke yang penjualan DNA secara online, mereka kan tidak mencantumkan gennya, hanya mencantumkan secara resumenya aja. Biarpun kayaknya sudah dibikin sesimpel mungkin ya, kalau saya baca sih, wah ini mah simpel banget, supposed to be si pasien itu mengerti ya, tapi ternyata enggak loh, gitu ya. Banyak yang masih, dok, ini saya periksa di DNA dari medsos gitu ya, tolong dong bacain. Oh ya boleh, saya bacain. Sambil saya bacain, sambil saya kasih tahu Bu, ini kalau yang saya pelajari yang seperti ini gitu. Jadi yang kita penting adalah melihat pemeriksaan DNA-nya gitu ya. Jadi ya end up-nya sih akhir-akhirnya ya udah dok saya periksa lagi aja. Periksa lagi sesuai dengan yang dokter rekomendasikan gitu ya. Karena kenapa? Gen itu membawa informasi banyak sekali. Dunia kedokteran itu masih berkembang. Jadi penelitian genetik sebelum 2010 sama setelah 2010 pasti berubah ya. Nah, apalagi ini sekarang kan berarti kan sudah 10 tahun nih, sekarang sudah 2020, 2021 ya. Apakah akan berubah? Pasti akan berubah. Akan banyak gen baru yang bisa diperiksa, akan banyak RS baru yang bisa diperiksa gitu ya. Nah, jadi memang keep updated tentang ilmu tersebut. Nah, biasanya ada beberapa vendor lab DNA yang akan memberikan update kepada si kliennya ya. Tapi tergantung nih kliennya minta DNA-nya disimpan atau dibuang. Kalau DNA-nya minta dibuang ya dia nggak akan dapat update. Tapi kalau DNA-nya disimpan biasanya kita suka dapat update nih, ada pemeriksaan baru berkaitan dengan ini gitu. Jadi lebih banyak lagi nih nanti informasi yang dapat didapatkan ya di future gitu dok. Menarik banget sih dok sebenarnya ini bisa ngobrol sama Dr. Catherine sih panjang lebar gitu ya. Cuman mungkin di sini takut para pendengarnya bosen gitu. Jadi kita bagi-bagi aja gitu ya. Tapi thank you banget Dr. Catherine untuk waktunya hari ini. I'm sure kita semua bisa belajar banyak gitu. Nanti untuk ada mungkin pendengar yang tertarik gitu, be it mungkin dari segi pasien atau segi dokternya. Dari segi pasien kita lebih menghimbau untuk mungkin konsultasi ya dok ya ke family dokternya gitu, atau ke memang praktisi seperti Dr. Catherine yang memang udah familiar dengan praktek dari nutrigenetics gitu sebagai DNA practitioner juga, atau mungkin ada kalau nutritionist, ada dietitian gitu yang lebih bisa mengarahkan supaya tadi Dr. Catherine bilang daripada ngetes lagi gitu dan maksudnya nggak gitu tahu cara menginterpretasikan hasil tes ini, mending dari awalnya udah lebih tepat gitu ya dok. Jadi ada bimbingannya gitu. Dan semoga untuk buat para dokter juga yang mungkin mau mendalami ilmu ini gitu, tadi Dr. Catherine juga udah share pengalamannya gitu ya dari
mulai ikut training di berbagai negara gitu. Jadi bisa menjadi inspirasi nih kalau misalnya di tahun 2022 emang mau mendalami sesuatu yang beda untuk memperluas wawasan juga gitu. Oke, kalau gitu thank you banget Dr. Catherine untuk hadir di Nala Talk. Maybe we'll have you again next year. We want to say Merry Christmas, Happy Holidays, and Happy New Year to you all juga. Thank you. Bye. Happy holidays all. Yo, dok. Bye.